Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 150. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan juga Zhante Liuli sudah bekerja sama untuk mengalahkan roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh Kaisar Formasi Roh Pertempuran atau Kaisar Formasi Surgawi. Setelah usaha yang begitu banyak, keduanya berhasil menyelamatkan sang kaisar hingga kembali mendapatkan kesadaran yang tersisa. Setelah perbincangan singkat, Kaisar Formasi mulai mengendalikan semangat juang pasukan batu yang ada di bawahnya. Melihat pasukan ini, raut kesedihan tidak bisa disembunyikan. Pada zaman dahulu, pasukan inilah yang membantunya untuk menekan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, pandangan sang kaisar langsung tertuju pada Muchen dan juga Zhante Liuli, lalu mengucapkan terima kasih. Dengan rendah hati, Zhante Liuli berkata, "Kami hanya beruntung karena mendapatkan segel peninggalan dari senior hingga bisa mengaktifkan formasi yang ada. Jika tidak, bagaimana mungkin kami bisa menandingi roh jahat yang telah merasuki tubuhmu?" Melihat segel batu yang ada di tangan Zhante Liuli, kaisar itu pun mengatakan, "Gadis cantik, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Mendengarkan hal seperti ini, Zhante Liuli pun menjawabnya, "Namun hal ini juga berkat pertolongan dari temanku Muchen. Jika pemuda ini tidak mempertaruhkan nyawanya, aku tidak akan pernah berhasil." Mendengarkan hal seperti itu, sang kaisar hanya tersenyum sebelum pada akhirnya mengatakan, "Aku sudah tahu semua yang kalian perjuangkan." Mendengarkan kata-kata seperti ini, mereka berdua menjadi begitu lega karena usahanya yang mereka perjuangkan sepertinya tidak sia-sia. Tak lama kemudian, sang kaisar mulai memberikan arahan dan juga beberapa pemahaman mengenai formasi roh pertempuran kepada Muchen dan juga Zhante Liuli. Dia juga menjelaskan jika formasi ini sulit diakses karena setiap orang hanya akan mewariskan formasi yang dia punya pada keturunannya. Tapi berapa lama kaisar ini mengungkapkan kekaguman atas tekad yang dimiliki Muchen serta Zhante Liuli. Hal ini adalah satu-satunya kunci terpenting untuk bisa menjadi seorang master formasi roh pertempuran. Dia juga menjelaskan jika metode pengembangan kekuatan mental ini bisa dipelajari, namun hal itu sangat berbahaya sehingga tidak banyak yang bisa mempelajarinya. Jika sampai gagal, maka pikiran dari seseorang akan langsung menjadi kacau, bahkan rusak, dan juga bisa menyebabkan kematian. Mendengarkan semua penjelasan seperti ini, Muchen jelas tidak menyangka apabila resiko yang harus diterima terlihat begitu menakutkan. Tak lama sang kaisar mulai bertanya pada Muchen dan juga Zhante Liuli, apakah mereka masih ingin melanjutkannya atau tidak. Tanpa ragu lagi, kedua orang ini menganggukkan kepala mereka dan kemudian tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata. Melihat semangat yang besar dari keduanya membuat sang kaisar bernama Tianzhen langsung tersenyum dan mengatakan, "Jika begitu, mari kita coba apakah kalian cocok dengan metodeku atau tidak." Setelah berkata seperti itu, 5 buah bola kristal yang memiliki warna berbeda mulai muncul di tangan Kaisar Tianzhen. Bola ini memancarkan cahaya misterius yang tidak bisa ditebak, dan sang kaisar berkata, "Bola ini aku dapatkan semasa hidupku. Kalian harus mendekatkan pikiran. Jika memiliki ketertarikan yang sama, maka bola ini akan bersinar dengan sendirinya. Jadi hal ini akan menjadi hadiah yang kalian peroleh dengan sendirinya tanpa campur tanganku." Mendengarkan hal seperti itu, baik Muchen maupun Zhante Liuli mulai begitu tertarik. Mereka akan mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak kembali dengan tangan kosong. Muchen bisa melihat dengan jelas jika bola yang berada di bagian tengah adalah yang paling bersinar di antara yang lainnya. Dia juga yakin jika bola itu mengandung kultivasi yang lebih lengkap dan juga merupakan milik asli Kaisar Tianzhen. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Muchen memutuskan untuk segera memejamkan matanya untuk menyatu dengan bola kristal yang ada di bagian tengah. Ketika pikiran dari Muchen mulai berputar, di saat itu juga dia gagal dalam percobaan pertamanya. Namun dengan sifat pantang menyerah,
Mu Chen memutuskan untuk kembali mencoba dengan cara yang lain. Tak lama pemuda itu mulai bisa merasakan adanya keinginan yang mulai mendekat. Perasaan ini jelas milik Santai Liuli yang ingin mendapatkan bola kristal yang ada di tengah itu juga. Tidak lama kemudian sebuah bola kristal mulai memancarkan cahaya yang begitu terang. Merasakan adegan seperti ini, Mu Chen jelas terkejut karena bola ini tidak mau bereaksi ketika dirinya mendekat. Dan Santai Liuli yang merasakan hal itu langsung membuka matanya. Dia jelas begitu senang dengan pencapaian yang telah dia dapatkan sekarang. Santai Liuli tidak bisa membayangkan jika dirinya gagal, maka keluarganya akan kembali dihancurkan oleh orang-orang dari pavilion ilahi. Jika bukan karena bakatnya, mungkin sudah lama dia dan juga keluarganya dilenyapkan. Mu Chen pada akhirnya memutuskan untuk membuka mata. Hal yang pertama dia lihat adalah mata Santai Liuli yang berkaca-kaca. Dia yakin jika gadis ini memiliki masa lalu yang begitu kelam. Melihat adegan seperti itu, Mu Chen merasa ikhlas jika harus memberikan metode itu untuk Santai Liuli. Kaisar Tianzhen yang melihat kejadian ini langsung berkata, "Nona, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu." "Terima kasih banyak, Kaisar," kata Santai Liuli. Tak lama bola kristal yang bersinar mulai masuk ke dalam tubuh Santai Liuli melalui dahinya. Gadis cantik ini bisa merasakan jika bola kristal itu berisi kultivasi dari Kaisar Tianzhen semasa hidupnya. Dan dia berjanji akan mempelajarinya mulai sekarang. Tak lama tatapan mata sang kaisar mulai tertuju pada Mu Chen dan dia mengatakan, "Anak muda, saat ini masih ada 4 bola kristal yang tersisa. Cobalah, siapa tahu ada salah satu di antara metode ini yang cocok dengan dirimu." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Mu Chen jelas sangat senang. Dia pasti akan mencoba saat ini juga dan dirinya sudah sering menerima metode yang belum sempurna. Dia yakin jika suatu saat dirinya bisa menyempurnakan. Tak ingin mengulur banyak waktu, Mu Chen segera memejamkan matanya dan masuk ke dalam kultivasi dari bola kristal itu. Setelah menunggu selama beberapa menit, bola yang ada di bagian ujung kiri mulai bersinar dengan terang dan bola kristal itu berwarna hitam pekat dengan kekuatan petir yang menyambar-nyambar. Melihat adegan seperti ini, baik Mu Chen dan juga Kaisar Tianzhen langsung merasa heran. Mu Chen kembali memejamkan matanya lagi untuk merasakan bola kristal yang melayang di telapak tangannya. Dia bisa merasakan jika itu adalah teknik visualisasi penjara petir 9 kesengsaraan. Mu Chen juga merasakan jika ada sebuah perasaan menindas yang ada di dalam teknik tersebut. Dia pun memutuskan untuk membuka mata dan bertanya tentang teknik yang baru saja dia dapatkan. Dengan lembut, Kaisar Tianzhen menimpali. Teknik ini adalah metode yang dikembangkan oleh Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Beliau merupakan salah satu dari sedikit ahli yang bisa mencapai level 10 juta simbol. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen jelas merasa bingung. Dia masih tidak paham dengan istilah yang dijelaskan oleh Kaisar Tianzhen. Namun setelah menggabungkan 5 pasukan, Mu Chen mulai menyadari apakah ini berkaitan dengan jumlah simbol pertempuran. Sang kaisar yang menyadari kebingungan dari seorang Mu Chen segera menjelaskan jika pada zaman dahulu para master formasi roh pertempuran dibedakan menjadi 4 tingkatan. Dan tingkatan itu adalah master formasi pertempuran 10.000 simbol, master formasi pertempuran 100.000 simbol, master formasi pertempuran 1 juta simbol, dan juga master formasi pertempuran 10 juta simbol. Setelah sang kaisar menjelaskan semua ini, Mu Chen ataupun Santai Liuli mulai mengetahui mekanisme yang ada. Saat ini mereka masih belum bisa mencapai master formasi 10.000 simbol. Namun dengan pasukan yang cukup banyak dan tekad yang semakin kuat serta bantuan dari bola kristal, mereka yakin akan bisa mampu mencapai titik itu. Dari perkataan sang kaisar, semakin banyak simbol yang bisa mereka padatkan, maka semakin kuat juga
kekuatan formasi pertempurannya. Dengan 10.000 simbol, mereka setara dengan makhluk di tingkat ke-7. Sedangkan 10 juta simbol akan menjadi ancaman bagi seorang penguasa surgawi. Tidak lama kemudian Kaisar Tianzhen berkata, "Mu Chen, metode yang kau dapatkan sebenarnya masih belum lengkap, dan aku merasa jika bola itu baru berisi 4 kesengsaraan pertama yang memungkinkan kau bisa memadatkan ratusan hingga 1 juta simbol pertempuran. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, maka kau harus menemukan jawaban untuk 5 metode yang lainnya." Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen tidak menyesal dan dia berjanji pada sang kaisar jika dirinya pasti akan menyempurnakan 5 metode yang telah hilang. Dengan penuh rendah hati, Mu Chen mengucapkan terima kasih untuk segala arahan dan juga bimbingan yang telah diberikan oleh Kaisar Tianzhen. Dengan wajah yang nampak lesu, Kaisar Tianzhen pun menimpali, "Sudah sepantasnya aku mewariskan metode yang ada. Mungkin aku tidak akan bisa bertahan lebih lama, maka aku akan memberi kalian berdua hadiah terakhir." Setelah mengatakan hal seperti ini, Kaisar Tianzhen segera melambaikan tangannya, membuat para pasukan batu yang ada di bawahnya mulai berubah menjadi lebih kecil dan kemudian mendarat di atas sebuah papan catur yang ada di tangan dari Kaisar Tianzhen. Dia pun segera menyerahkan 2 papan catur kepada Mu Chen dan juga Santai Liuli sambil mengatakan, "Papan catur ini masing-masing berisi 10.000 pasukan batu milikku. Jika dalam keadaan terdesak, kalian bisa mengaktifkannya untuk meminta bantuan. Namun kalian harus ingat, jika pasukan ini hanya akan bisa digunakan 1 kali sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi debu." Setelah menerima papan catur, baik Mu Chen dan juga Santai Liuli segera membungkuk hormat kepada sang kaisar. Tak lama kemudian Kaisar Tianzhen pun tersenyum hingga mulai menutup matanya secara perlahan, dan setelah mata sang kaisar tertutup sepenuhnya, dia mulai berubah menjadi patung batu yang sedang duduk di kursi singgasana. Santai Liuli pun segera mengajak Mu Chen untuk meninggalkan tempat ini. Mendengarkan hal seperti itu, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun tidak mendapatkan warisan dari Kaisar Tianzhen, namun Mu Chen bersyukur dia mendapatkan metode kultivasi peninggalan Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan yang jauh lebih mengerikan. Sebelum meninggalkan tempat ini, Santai Liuli berkata, "Dari informasi yang aku dengar, Pavilion Ilahi telah bergabung dengan Istana Swantian untuk mengalahkan alam Daluo." Mu Chen yang mendengarkan hal seperti itu jelas terkejut. Seluruh pasukan saat ini masih ada di bawah kendalinya. Meskipun beberapa raja begitu kuat, namun tanpa pasukan mereka tetap akan ada kerugian yang harus dibayar. Dengan berat hati Mu Chen mengatakan, "Nona Santai, setelah kita keluar dari tempat ini, kita akan tetap menjadi musuh. Mohon maafkan aku." Santai Liuli segera menimpali, "Aku tidak punya rasa terima kasih pada Pavilion Ilahi. Jika bukan karena masa laluku, aku tidak akan bergabung dengan mereka yang merupakan para penjahat." Mu Chen cukup terkejut dengan ucapan Santai Liuli dan kemudian dia juga penasaran, lalu bertanya beberapa hal yang membuat Santai Liuli menjadi seperti ini. Dengan detail, gadis cantik itu pun mulai memberikan penjelasan pada Mu Chen jika dahulu kala dia dan juga keluarganya tinggal di wilayah pinggiran dari Pavilion Ilahi. Setelah mengetahui bakat dari seorang Santai Liuli, para pasukan dari Pavilion Ilahi mengutus orang untuk mengajak keluarganya bergabung dengan Pavilion Ilahi ini. Namun Santai Liuli tidak mau dan menolaknya. Tapi beberapa hari kemudian serangan misterius mulai menyerang rumahnya hingga membuat beberapa anggota keluarganya tewas. Beberapa saat kemudian para pasukan dari Pavilion Ilahi mulai datang untuk menolong keluargaku. Hal inilah yang membuat kami seperti berhutang budi pada mereka. Mendengarkan cerita seperti itu, Mu Chen mulai berasumsi jika serangan sebelumnya pasti berasal
dari pavilion ilahi, yang kemudian orang lainnya yang juga berasal dari pavilion ilahi muncul sebagai sosok pahlawan, padahal mereka itu adalah satu kelompok. Santai Liuli menyetujui apa yang dipikirkan oleh seorang Mu Chen. Bahkan saat ini adik dari Santai Liuli telah menderita kondisi mati suri. Satu-satunya benda yang bisa menyelamatkannya adalah rumput penopang jiwa 9 surga yang berasal dari pavilion ilahi. Namun sudah cukup lama dari serangan itu, pihak pavilion masih enggan untuk memberikannya. Aku yakin mereka ingin mengendalikanku dengan menggunakan kondisi lemah adikku saat ini. Santai Liuli juga berjanji setelah berhasil menjadi seorang master formasi pertempuran sejati, dia akan menghancurkan pavilion ilahi dengan tangannya sendiri. Mu Chen pun mulai meminta pada Santai Liuli untuk berhati-hati dengan pavilion ilahi. Selama masa itu, Santai Liuli hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia berkata, "Setelah kita keluar, aku tidak akan melawanmu. Aku tahu harga yang harus dibayar jika tetap bertarung dengan dirimu." Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen jelas terkejut, namun dia yakin jika Fang Yi dan juga para tetua lain dari pavilion ilahi tidak akan membiarkan Santai Liuli hanya diam menonton tanpa memberikan bantuan. Melihat kekhawatiran seperti itu, Santai Liuli segera memukul dadanya sendiri hingga dia memuntahkan cairan merah yang begitu kental. Dia yakin jika keadaannya terluka, maka orang-orang dari pavilion ilahi tidak akan berani untuk memaksanya bergabung di dalam pertempuran. Gadis ini juga mengatakan, "Aku akan keluar terlebih dahulu dan berkata jika kau telah melukai diriku." Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen segera mengucapkan terima kasih dan dia juga berjanji untuk membalas perbuatan Santai Liuli di masa depan dengan penuh kebaikan. Santai Liuli hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia pergi terlebih dahulu menggunakan kursi rodanya. Tak lama kemudian Mu Chen mulai mengikuti seakan-akan sedang mengejar gadis itu. Tak lama setelah mereka berdua sudah kembali ke dalam tempat formasi roh berada, Mu Chen bisa melihat jika Xiao Tian dan 3 komandan yang lainnya telah menghilang. Saat ini hanya tersisa pasukan milik Mu Chen dan juga Santai Liuli yang tidak bisa pergi karena kehilangan semangat juang. Tak lama kemudian orang-orang masih bisa melihat jika Mu Chen dan juga Santai Liuli telah keluar dari dalam kegelapan yang ada. Mereka bisa melihat jika Santai Liuli terluka cukup parah dengan Mu Chen yang terus melakukan pengejaran. Dan ini adalah sandiwara yang dilakukan mereka berdua. Tak lama pemuda itu berdiri di depan pasukannya yang sedang memandang khawatir. Para raja yang sedang dalam pengepungan istana Suantian dan juga pavilion ilahi menyadari kehadiran dari sang komandan pasukan itu. Mereka begitu senang hingga semangat juang dari dalam diri mereka mulai berkobar kembali. Dan dengan keras Mu Chen meminta pada para pasukan ini untuk segera mengikutinya keluar dari dalam tempat ini. Di sisi lain, setelah para pasukan memasuki formasi pertempuran, banyak orang mulai memperebutkan cairan spiritual dari pasukan yang sudah dikalahkan. Perebutan ini jelas diwarnai dengan pertempuran yang sangat besar antar satu pasukan dengan pasukan yang lainnya. Meskipun energi ini awalnya begitu banyak, tapi karena perebutan yang begitu sengit, benda itu yang merupakan cairan spiritual menjadi sangat langka. Pada awalnya ada 3 wilayah yang begitu kuat, yakni Alam Daluo, Pavilion Ilahi, dan juga Istana Suantian. Namun siapa sangka jika Pavilion Ilahi akan bergabung dengan Istana Suantian melawan orang-orang dari Alam Daluo. Menghadapi keadaan seperti ini, jelas Alam Daluo memiliki kekuatan yang cukup lemah karena pasukannya telah dibawa oleh Mu Chen. Namun dengan adanya para raja 2 wilayah yang melawannya, jelas sulit untuk meraih kemenangan mutlak. Saat ini Jiu Yu tengah mengeluarkan pedangnya dan langsung memberikan tebasan ke arah Jenderal Istana Suantian. Karena ketakutan sang jenderal itu memilih untuk langsung mundur. Tak lama dari arah belakang muncul
seekor dewa buaya yang berasal dari pavilion ilahi. Melihat serangan seperti ini, ekspresi wajah Jiuyu langsung berubah menjadi begitu serius sebelum akhirnya mulai merubah dirinya menjadi seekor burung Netherbird hitam. Dengan gagah berani, burung Netherbird hitam mengepakkan sayapnya, menyerang langsung ke arah buaya raksasa, dan kemudian dengar suara ledakan yang begitu kencang terdengar karena kedua energi yang saling bertabrakan itu. Hal ini membuat keduanya langsung terlempar mundur. Tak lama terdengar suara tertawa dari buaya raksasa itu. "Nona Jiuyu, sebaiknya kau tidak melawan lagi. Aku yakin dengan bergabungnya Istana Swantian dan juga Pavilion Ilahi, maka kau telah kalah. Aku harap kau mau mengalah dan menyerahkan seluruh cairan spiritual yang telah kau dapatkan." Mendengarkan hal seperti ini, Jiuyu tertawa. Dia jelas tidak takut dengan bergabungnya dua kekuatan itu, dan dia pun menimpali. "Jika kalian ingin mengalahkanku, maka aku akan ikut menguburkan kalian di dalam tempat ini." Mendengarkan kata-kata seperti itu, kedua lawannya mulai merasakan takut yang cukup kental. Dari kejauhan, Fang Yi dan juga Liu Yan meminta kepada pasukannya untuk tidak menyerang. Mereka yakin jika para pasukan alam Daluo tidak akan benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya. Setelah mendengarkan hal seperti ini, para pasukan Istana Swantian dan juga pasukan Pavilion Ilahi mulai yakin, sehingga mereka kembali menyalakan energi spiritual di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Jiuyu dan juga para raja lainnya hanya bisa bertarung sampai akhir dan berharap Mu Chen bersama dengan pasukan mereka akan datang untuk menolong. Tak lama kemudian, sebuah suara dan juga cahaya muncul dari kejauhan. Sosok itu tidak lain merupakan Mu Chen dan juga Zantai Liuli. Mereka bisa melihat jika Zantai Liuli telah menderita luka yang berat karena sepertinya diserang oleh Mu Chen. Melihat adegan seperti ini, Fang Yi memutuskan untuk segera maju dan menolong gadis cantik itu. Dengan nada manja, gadis Zantai Liuli segera mengatakan, "Mu Chen telah mencuri setengah warisanku." Mendengarkan hal seperti ini, ada sedikit kegilaan dari pandangan mata Fang Yi. Setidaknya gadis itu tidak benar-benar pulang dengan tangan kosong. Dia berjanji akan merebut setengah warisan lagi dari Mu Chen. Tak lama dia bisa mendengar jika Mu Chen sudah memerintahkan pasukannya untuk menumbuhkan semangat juang dan akan melakukan pertarungan besar-besaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pada akhirnya siapa yang akan memenangkan pertarungan antara alam Daluo melawan Pavilion Ilahi dan juga Istana Swantian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol, Sob.